Halo semuanya, perkenalkan nama aku Graciela Rahel Simangunsong dengan NIM 124370027 dari kelas RA dari tugas IUT Ilmu Ukur Tambang. Nah, jadi di sini aku mau jelasin nih sama teman-teman tentang apa sih yang aku dapetin selama aku ekskursi di Karangsambung, Jawa Tengah. Nah, jadi ada 3 tempat yang aku datengin di situ. Pertama, aku datengin ke Gunung Parang. Yap, Gunung Parang. Terus yang kedua ke Sungai Mandala. Dan yang ketiga pergi ke wisata Siboro. Nah, aku bakalan jelasin ke teman-teman satu persatu apa aja sih yang aku dapetin di sana ya. Nah, jadi tujuan kami ekskursi ini sebelumnya itu adalah untuk mengetahui batu-batuan dan jenis-jenis batuan yang ada di sekitaran Karangsambung. Nah, jadi pertama kami pergi ke Gunung Parang. Jadi di Gunung Parang itu adanya batuan-batuan beku. Nah, batuan-batuan beku ini adalah batuan yang terbentuk dari pendinginan dan pembekuan magma. Nah, di situ tuh ada perbedaan antara aktivitas magma dengan aktivitas vulkanik. Apa sih perbedaannya? Setelah kami diajarin, ternyata perbedaan antara aktivitas magma dengan aktivitas vulkanisme adalah aktivitas magma terjadi di dalam kerak bumi. Jadi itu benar-benar masih di dalam ya, belum keluar. Nah, ketika keluar itu disebut dengan aktivitas vulkanik ya guys. Nah, kita kembali lagi nih. Kita masuk ke kita harus di sana itu ada jenis batuan tuh bermacam-macam. Kami menemukan study case bahwa batuan beku namun memiliki tekstur yang keras seperti berlapis. Bukan keras tapi kasar seperti sedimen gitu. Nah, ternyata hal tersebut itu terjadi karena aktivitas yang dialami oleh batuan tersebut. Nah, batuan tersebut emang mengalami aktivitas seperti apa sih gitu kan. Nah, ternyata batuan tersebut mengalami aktivitas vulkanisme, yaitu aktivitas yang terjadi saat magma keluar dan sudah bercampur dengan material maupun gas dan material-material lain seperti itu. Nah, terus kenapa dengan dia mengalami aktivitas tersebut? Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa pendinginan itu bisa dipengaruhi dari suhu di sekitar kita. Kalau suhu sekitar kita itu panas, maka pendinginannya itu pasti melambat. Pendinginan yang melambat tersebut akan membuat batuan atau sesuatu itu lebih lambat untuk mendingin. Nah, ketika dia mengalami pendinginan yang lambat, yang terjadi adalah tekstur luarnya itu pasti kasar. Grinji lah kayak gitu ya, grinji. Nah, jadi tapi kalau misalnya itu dia terjadi di luar, maka yang terjadi adalah untuk tekstur luarnya itu pasti akan lebih halus gitu. Nah, batuan yang ada di Gunung Parang ini itu juga memiliki warna yang berbeda-beda guys. Jadi ada warna yang cenderung gelap dan ada yang terang. Nah, juga dia memiliki struktur yang masif. Nah, struktur yang masif itu struktur apa sih? Struktur yang masif itu bahasa lain yaitu struktur yang dia kuat, keras, kokoh dan tidak berongga. Itu disebut dengan struktur masif. Dan batu-batuan yang ada di Gunung Parang itu memiliki struktur yang masif gitu. Nah, di sana juga memiliki ada tekstur namanya tekstur vanerik. Nah, tekstur vanerik ini disebut dengan tekstur kasar. Nah, ada hubungan antara tekstur kasar atau vanerik ini dengan yang namanya infusif. Nah, kita harus bahas dulu nih infusif. Jadi infusif ini
itu untuk menjelaskan batuan yang pendinginannya lambat yang membuat dia itu menjadi teksturnya kasar. Nah, hubungannya di mana? Ketika kita bicara tentang batuan impulsif yang kasar, maka dia memiliki tekstur yang sesuai dengan yang kita sebutkan sebelumnya, yang kasar itu akan selalu berhubungan, itu namanya tekstur vanerik gitu. Nah, kemudian di batuan-batuan yang kami temukan di sana itu memiliki warna-warna dan bentuk yang berbeda-beda gitu. Jadi kami menemukan dia warna putih, tapi putihnya itu berbentuk seperti nasi per biji gitu. Nah, itu tuh juga disebut dengan plagioklas, dan yang hitam-hitam itu disebut piroksid. Di sana itu kami jelaskan bahwa ada keunikan batuan yang ada di Gunung Parang, dan keunikan itu disebut dengan batuan diabasik, yaitu karakteristik batuan beku subvulkanik mafic seperti itu. Kemudian di sana itu kami kan menemukan batuan-batuan yang berbeda-beda warna ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ternyata itu tuh bukan sekedar perubahan warna. Ada alasan mengapa adanya perubahan warna gelap, terang, seperti itu. Nah, itu namanya tergantung dari mineral apa yang ada dalam batuan tersebut. Nah, jadi mineral itu kan ada asam, ada basa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia mineral yang terkandung dalamnya itu mayoritas mineral basah, maka warna pada batuan tersebut akan gelap. Sedangkan kalau misalnya batuan tersebut mineralnya itu mayoritas asam, maka batuan tersebut akan terlihat lebih cerah gitu. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang gelap terang, juga ternyata ada batuan yang gelap juga ada, terangnya juga ada. Itu disebut dengan intermediate gitu. Nah, kita lanjut ke proses pelapukan. Jadi, saat kami membahas tentang batuan di sana, pertanyaan yang muncul dari kami adalah bagaimana sih proses pelapukan itu terjadi di sana. Nah, seperti batuan pada umumnya, sebenarnya batuan itu kan dapat berubah, mau mengecil, mau dihancur, itu karena beberapa faktor ya. Faktor itu bisa karena faktor suhu, faktor iklim. Nah, kalau kita bahas faktor suhu, kita lihat bahwa di pagi hari atau siang hari, suhu di sekitaran kita pasti panas. Itu kan faktor dari matahari, faktor panas gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kekuatan batuan. Kemudian ketika dia sudah kena panas, dan ketika malam hari dia kemudian terkena dingin, kemudian terkena panas, terkena dingin, apalagi suhu di zaman sekarang itu kan sudah mulai tidak bisa diprediksi seperti zaman dulu ya. Jadi pasti itu sangat berpengaruh kepada batuan sekarang. Nah, itu faktor pertama. Kemudian ketika faktor iklim. Nah, faktor iklim ini kan ketika ada air atau hujan, pasti akan mengkroposin batu-batuan tersebut. Bisa kita lihat misalnya ketika kita di pantai, batu-batuan seperti karang atau batuan besar yang sering terkena hempasan air laut, pasti lama kelamaan akan mengecil. Nah, sebelum dia mengecil, itu bentuknya itu akan makin lama semakin bulat. Nggak bulat, tapi dia semakin terlihat membulat seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu proses pelapukan ya. Nah, kemudian ketika dia mulai membulat dan akhirnya menghilang. Dan ketika dia menghilang, bukan hilang, tapi menjadi tanah. Ya, menjadi tanah. Kemudian dia berubah jadi tanah, guys. Itu akhirnya ada namanya tanah di dunia ini.
Kemudian kita masuk ke prospek ekonomis. Nah, kami dikasih tahu bahwa di sana untuk masyarakat sekitar itu ternyata masih mau melakukan aktivitas-aktivitas yang berbahaya pada Gunung Parang ini. Karena kan di Gunung Parang ini tuh kan ada namanya vena kuarsa. Jadi vena kuarsa ini di dalamnya itu terdapat mineral-mineral, bermacam-macam mineral. Salah satu mineralnya itu mengandung emas. Nah, itu yang sering diambil oleh masyarakat sekitar dengan cara tidak safety. Kenapa? Karena safety itu mahal, guys. Jadi cara mereka itu tidak safety agar tetap memperoleh untung sebanyak-banyaknya. Seperti itu yang kami dapatkan dari pembimbing saat di tempat kejadian. Nah, jadi cara mereka itu adalah mereka menggunakan peledak. Untuk peledaknya saya nggak tahu peledak bagaimana, tapi dia peledak, di mana peledak tersebut ditaruh di sela-sela bebatuan, kemudian mereka menjauh ke pepohonan yang perkiraannya itu bisa melindungi diri mereka. Nah, ini kan cukup berbahaya ya teman-teman. Nah, karena hal itu berbahaya tapi sering dilakukan sama masyarakat, makanya sempat ada polisi untuk bukan mengawasi tapi datang ketika waktunya, perkiraannya nih mereka perkiraan akan melakukannya begini. Nah, para polisi akan datang saat itu. Nah, itu juga menjadi kerugian juga ya, tidak hanya kepada mereka tapi kepada masyarakat sekitar. Takutnya nanti bisa ditutup seperti itu. Nah, seperti yang aku bahas tadi sebelumnya, bahwa di situ tuh kan ada namanya vena kuarsa. Nah, vena kuarsa itu kalau di tempat kami saat saya melihat itu tuh warnanya putih gitu. Tapi dia tuh cuma segaris. Tapi kalau kalian perhatikan itu tuh banyak, tapi tidak menumpuk di satu tempat doang. Jadi dia tuh kayak garis sepanjang jalan. Terus nanti di atas lagi ada segaris, terus di sini segaris gitu. Nah, disitulah namanya vena kuarsa ya. Tuh. Kemudian kita masuk ke keduanya. Yang keduanya itu kita pergi ke Sungai Mandala. Nah, Sungai Mandala ini tempat jenis batuan sedimen. Nah, jadi kata pembimbing di saat sana itu bahwa sungai ini kan ada lava ya. Nah, lava ini ternyata sudah ada sejak 81 juta tahun yang lalu karena adanya Gunung Merapi gitu. Nah, setelah kami perhatikan bahwa lava tersebut atau batuan-batuan yang di situ tuh warnanya cenderung gelap. Nah, setelah kita belajar dari sebelumnya, kita mengetahui nih, ternyata kalau dia batuannya itu cenderung gelap, maka mineral yang terkandung itu mayoritas mineral basah. Nah, kemudian itu juga yang kemudian kami kategorikan bahwa dia masuk ke dalam mineral basah. Nah, di situ juga kami diberitahu bahwa itu termasuk tekstur yang termasuk mafic dan bertekstur halus. Oke. Teksturnya halus. Kita sudah belajar juga tadi sebelumnya bahwa ada namanya aktivitas magma dan aktivitas vulkanik. Aktivitas magma terjadi di dalam, artinya akan memperlambat pendinginan sehingga bertekstur kasar. Sedangkan kalau kita vulkanik, aktivitas vulkanisme, maka dia terjadi di luar magma dan sudah bercampur dengan mineral-mineral lain sehingga pasti lebih cepat mendingin dong. Ketika dia cepat mendingin, artinya dia akan halus. Nah, setelah kami kategorikan kembali bahwa ternyata ini itu merupakan aktivitas vulkanisme. Oke, kita sudah dapat 2 kategori setelah belajar dari pertemuan dari satu tempat sebelumnya. Nah, kemudian di sungai-sungai itu ada ternyata sedikit rekahan-rekahan atau hancur-hancuran karena memang sudah ada sejak 81 juta tahun yang lalu. Pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya faktor gempa, juga ada
selain faktor gempa, faktor alam lainnya lah yang bisa mempengaruhinya. Nah, di sana juga kami diajari tentang sesar dan kekar. Nah, sesar dan kekar. Jadi, kalau sesar itu rekahan yang memiliki jarak atau sudah bergeser. Sedangkan kalau kekar itu rekahan tapi tidak bergeser. Nah, seperti itu. Jadi kalau kekar itu juga ada namanya kekar berpasangan. Itu juga ada nama lainnya tuh, namanya shared joint. Nah, itu disebut dengan aktivitas deformasi. Aktivitas deformasi itu apa? Itu adalah perubahan bentuk, ukuran, maupun posisi batu. Namanya juga udah kekar ya, pasti ada posisi yang berubah, ukuran juga berubah, itu tekstur juga. Nah, kemudian kami juga disinggung tentang batuan piroplastik nih. Cukup menarik ya, tiba-tiba kita masuk ke batuan piroplastik di jenis batuan sedimen. Nah, jadi batuan piroplastik ini dia ada karena aktivitas erupsi. Jadi ketika ada aktivitas erupsi, ada batuan yang dia muncul lah, terbentuk dari puing-puing erupsi yang kemudian semakin lama menyatu menjadi batuan. Nah, kemudian seiring berjalannya kami membahas tentang batu-batuan ini, muncul pertanyaan dari teman-teman kami bahwa bagaimana suatu daerah itu bisa menjadi geopark. Apakah sudah diklaim dari awal bahwa dia akan menjadi daerah geopark? Tidak. Jadi setelah itu dijawab oleh para pembimbing bahwa ada beberapa cara supaya daerah tersebut benar-benar bisa dijadikan daerah geopark, yaitu dengan melakukan riset. Jadi riset ini pasti ada tolak ukur apa aja sih yang diperlukan untuk suatu daerah disebut daerah geopark, yang kemudian setelah itu dianalisa berkali-kali, dicari titik-titiknya, diperhitungkan lagi, dan setelah datanya cukup dan sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan daerah geopark, maka kemudian data tersebut diberikan ke BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN. Kemudian di ACC dan suatu daerah tersebut akan resmi disebut daerah geopark, seperti itu. Nah, kemudian kita pergi ke tempat ketiga, yaitu wisata Siboro. Nah, wisata Siboro ini cukup menarik ya, karena beda dengan batuan-batuan lain dan batuan sebelumnya yang kita jelaskan bahwa batuan ini tuh hidupnya berdampingan. Bukan hidup sih, cuman dia berada di berdampingan. Ada namanya batuan Rijang dan batuan satu lagi namanya Lempung Merah. Nah, batuan Rijang dan Lempung Merah ini secara umum berwarna mirip ya. Maksudnya bukan berwarna mirip, tapi ya warnanya sama merah. Cuman ada perbedaan sedikit pada warna merahnya, kegelapannya itu. Jadi kalau Rijang itu lebih gelap dibanding batuan Lempung Merah. Nah, selain perbedaan itu juga ada perbedaan pada reaksi yang ditimbulkan ketika dia diberikan HCl. Apa itu? Nah, jadi pada Rijang itu ketika kita berikan HCl, dia tidak akan berbuih, guys. Sedangkan kalau Lempung Merah ketika kita berikan HCl, dia akan berbuih. Cukup menakjubkan ya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena senyawa yang ada di dalamnya itu berbeda. Nah, apa yang membuat dia berbuih adalah senyawa CaCO3 yang ada pada Lempung Merah yang tidak dimiliki oleh Rijang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami lanjutkan. Saat kami mempresentasikan jenis batuan yang kami ambil, saya mendapatkan bagian yaitu mengambil batuan serpenitit. Nah, batuan itu jenis batuan metamorf yang sama yang kami yang saat itu sudah kami datangi, yaitu di wisata Siboro. Nah, jadi wisata Siborong itu kan jenis batuan metamorf. Nah, yang kami presentasikan ini juga jenis batuan metamorf.
Jadi aku bakal jelasin lagi karena juga termasuk pengetahuannya. Aku mau ceritain bahwa batuan serpentinit ini disebut serpentinit karena dia banyak mengandung serpenitit pada batuannya. Nah, juga serpen ini bukan nama ular, tapi menunjuk bahasa Latin dibilang sisik ular karena memang teksturnya kayak sisik dan warnanya juga cenderung gelap. Nah, cenderung gelap berarti dia mineral basa. Oke. Nah, yang menakjubkan di sini adalah ternyata batuan tersebut ketika dia mengalami pelapukan, dia tuh malah ditunggu-tunggu karena dia mengandung nikel, guys, mengandung nikel. Jadi kenapa bisa? Karena setelah mengalami pelapukan, nikel itu dia senyawa yang paling dibilang yang sulit untuk mengalami pelapukan. Jadi ketika nanti pelapukan, yang tersisa hanyalah nikel. Itu. Nah, batuan serpenitit ini juga dia memiliki 50% serpen yang ada di bagian bawah samudra, kerak samudra seperti itu. Nah, jadi kita udah belajar nih tentang apa aja sih yang aku dapetin dan aku udah bagiin ke teman-teman. Semoga apa yang aku udah berikan ini bisa bermanfaat ke depannya buat penonton dan juga bisa menjadi pengingat juga buat aku. Aku Grasa Rahel Simangunsong dengan NIM 124370027 dari kelas RA tugas ilmu ukur tambang. Izin undur diri. Terima kasih telah menonton video aku. Sekian. Terima kasih.